Halo kerabat Oma Jiwa, selamat datang di Oma Jiwa YouTube channel. Semoga kabar kerabat Oji di luar sana diberikan hikmat kesehatan dan juga kebahagiaan ya pastinya. Pertama-tama perkenalkan dulu kali ya, nama aku Ila yang akan mengisi suara untuk konten YouTube kali ini. Topik-topik kesehatan mental akan dibahas dengan seru dan tentunya mudah untuk dipahami. Nah, teman-teman yang belum tahu nih, Oma Jiwa juga memiliki podcast yang bisa didengarkan di Spotify maupun Anchor. Teman-teman bisa mendengarkan podcast ini sembari melakukan aktivitas yang lainnya. Topik yang akan kita bahas di episode kali ini adalah sibuk versus produktif. Mungkin beberapa dari teman-teman bertanya nih, bukannya kalau kita sibuk itu artinya kita produktif ya? Atau ada temen yang kalau kita ajak main atau ketemu selalu bilang, hari ini aku pengen produktif nih, sorry jadi gak bisa main. Doi itu beneran produktif atau cuma sok sibuk ya? Memang kedua hal ini sering sekali dianggap sama. Padahal kedua hal ini beda banget loh. Sebelum masuk ke perbedaan sibuk dan produktif, kita cari tahu dulu yuk arti dari kedua kata ini. Yang pertama, ada sibuk. Apa sih arti sibuk itu sendiri? Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sibuk berarti banyak yang dikerjakan atau giat dan rajin mengerjakan sesuatu atau penuh dengan kegiatan. Nah, kalau arti produktif apa dong? Sama dari KBBI juga, produktif berarti bersifat atau mampu menghasilkan sesuatu dalam jumlah besar, mendatangkan atau memberi hasil, manfaat, dan sebagainya, mampu menghasilkan terus-menerus dan dipakai secara teratur untuk membentuk suatu unsur-unsur baru. Kalau yang bisa aku simpulin sih ya, banyak yang dikerjakan belum tentu bisa menghasilkan sesuatu, tapi kalau kita ingin mampu menghasilkan sesuatu, sudah pasti akan banyak hal yang akan kita kerjakan. Untuk lebih memperjelas, apa sih bedanya antara produktif sama sibuk? Kira-kira seperti apa ya? Ada beberapa hal yang bisa membedakan antara orang sibuk dengan orang yang produktif. Yang pertama, itu ada skala prioritas. Orang sibuk cenderung akan mementingkan semua pekerjaan, sedangkan orang produktif akan membuat skala prioritas yang akan mengkotak-kotakan mana kegiatan yang penting dan urgent, mana pekerjaan yang sekiranya dapat ditunda. Yang kedua, ada time management. Orang sibuk akan mengerjakan semua pekerjaan tanpa mengatur waktu. Sedangkan orang yang produktif akan memiliki time management yang baik, bahkan mereka punya waktu sendiri loh untuk ngecek handphone, sekadar scroll TikTok, atau scroll Instagram. Perbedaan yang ketiga terletak pada multitasking. Orang yang sibuk akan menjadi multitasking untuk beberapa pekerjaan yang beban skala prioritasnya sama, sedangkan orang produktif akan multitasking pada pekerjaan yang paling penting atau yang terpenting. Selanjutnya, perbedaan yang keempat, tujuan hidup. Ya, orang yang produktif memiliki tujuan hidup sehingga bisa bekerja dengan sangat baik dan maksimal. Sementara orang yang sibuk bekerja untuk memenuhi tanggung jawabnya saja. Perbedaan yang terakhir yaitu jam istirahat. Orang produktif akan tahu kapan waktu untuk bekerja dan kapan waktu untuk istirahat. Sementara orang yang sibuk akan terus bekerja sepanjang waktu. Gimana teman-teman? Sekarang udah tahu nih perbedaan antara sibuk dan produktif. Kira-kira selama ini kamu ada di tim yang mana ya? Tim sibuk atau tim produktif? Bahas pengertiannya udah, bahas perbedaannya juga udah. Sekarang banget nih, aku mau kasih tahu kalian aspek-aspek yang menjadikan kalian makin produktif. Apa aja ya? Yuk disimak. Pertama, kamu harus memotivasi diri kamu. Buatlah diri kamu berkeinginan untuk menjalani hari produktif. Kedua, kamu perlu memperhatikan kegiatan yang akan kamu lakukan hari itu sudah tepat dan sesuai atau belum. Ketiga, aturlah kegiatan kamu sesuai dengan kemampuan kamu. Keempat, gunakan pengalaman dan pengetahuan kamu yang sudah lalu atau baru saja kamu pelajari untuk membantu kamu menjadi lebih produktif. Dari keempat poin ini bisa disimpulkan gaya produktif setiap orang itu berbeda-beda loh. Jika A bisa produktif dengan melakukan hal secara bersamaan, mungkin B, C, D, E, F tidak. Tentukanlah kegiatan yang akan kamu lakukan, serta yakini diri kamu bahwa kamu bisa ngelakuinnya.
Perencanaan kegiatan juga perlu dinamis loh, sehingga tidak membosankan dan membuat kamu cepat lelah dalam melakukannya. Nah, rasanya nggak lengkap nih kalau aku nggak ngasih tips buat kalian-kalian semua. Gimana sih caranya biar tetap produktif? Apalagi di kala pandemi kayak gini, bawaannya pasti mager terus nih. Scroll TikTok, ya kan, main Instagram, main Twitter, dan lain sebagainya. Berikut tips-tipsnya. Yang pertama, coba deh isi kalender kamu. Setiap awal bulan, kamu boleh banget nih ngelis jadwal apa aja yang bakal kamu lakuin pada bulan itu. Nah, dari list tadi, coba tulis di kalendermu sebagai pengingat. Oh iya, kamu juga bisa loh ngasih warna tulisan yang berbeda-beda pada jadwalmu, tergantung skala prioritasnya. Jadi senyamannya kamu aja nih gimana mau ditulisnya. Yang kedua, yang penting banget, yaitu selalu jaga konsentrasi. Kalau ngelakuin sesuatu biar hasilnya maksimal, kamu harus fokus kan? Nah, kefokusan itu harus selalu kamu jaga karena akan sangat berpengaruh kepada tujuan yang akan kamu capai. Yang ketiga, jauhi sumber gangguan atau tempat-tempat yang ramai. Supaya apa? Supaya kamu bisa fokus nih untuk ngelakuin sesuatu. Kamu tentunya harus menghindari hal-hal yang bisa mengganggu kamu, terutama yang tidak berkaitan dengan pekerjaan kamu. Misal kamu sedang belajar nih, tapi notif HP bunyi terus. Padahal isinya kan cuma grup biasa ya kan. Nah, itu harus kamu hindari nih karena akan memecah konsentrasi kamu. Yang keempat, atur komunikasi kamu dengan kerabat terdekat. Untuk mencapai tujuanmu, kamu harus menjaga komunikasi dengan orang-orang yang selalu mendukung dan membimbing kamu. Karena kan dalam menjaga atau mencapai tujuan kamu juga perlu nih support system untuk keberlangsungan hidup kamu. Ya kan, penting banget tuh support system pokoknya. Yang terakhir, lakukanlah kegiatan yang paling berdampak pada diri kamu terlebih dahulu. Ini berarti kalian harus mengerjakan sesuatu yang skala prioritasnya paling tinggi, lalu ke yang paling rendah. Jangan sampai kamu memaksakan diri kamu untuk mengerjakan sesuatu sekaligus ya. Itu gak baik loh. Baiklah kerabat Oma Jiwa, saat ini kita sudah berada di akhir pembahasan tema YouTube hari ini. Kalian bisa banget nih untuk share YouTube kali ini ke teman-teman kalian, kerabat kalian, saudara, pacar, atau siapapun deh. Pokoknya jangan lupa share. Dan jangan lupa untuk subscribe dan like biar nggak ketinggalan pembahasan topik-topik lainnya nih yang gak kalah seru pastinya. Sekian dari aku, terima kasih ya teman-teman, semoga bermanfaat and see you in the next video.